Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Landasan teori Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 prinsip atau sila. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca, 5, dan sila, dasar. Istilah ideologi terdiri dari 2 akar kata diambil dari bahasa Yunani yakni logos dan idea. Logos adalah buat pemikiran, dan idea adalah sebuah konsep atau ide. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila, berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Teori para ahli insinyur, Soekarno mengatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang merupakan falsafah bangsa, bukan sekedar falsafah negara. Ia juga mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya yang terkenal, Lahirnya Pancasila. Notonegoro mendefinisikan Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, serta lambang persatuan dan kesatuan bangsa. Ia juga memandang Pancasila sebagai hubungan sebab akibat antara hakikat Pancasila dan kenyataan kehidupan bangsa Indonesia. Sejarah perumusan Pancasila 1 Juni 1945, 18 Agustus 1945. Latar belakang menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, Jepang membentuk BUKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan dasar negara dan rancangan konstitusi Indonesia Merdeka. BUKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat. Sidang 1 BUKI 29 Mei 1945, 1 Juni 1945. Sidang ini membahas dasar negara Indonesia Merdeka. 3 tokoh penting menyampaikan usulannya. Mr. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Profesor Dr. Supomo, 31 Mei 1945. Insinyur Soekarno, 1 Juni 1945. Pembentukan Panitia 22 Juni 1945. Anggota Panitia 9. Untuk menyatukan berbagai pendapat, dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan 1. Insinyur Soekarno, 2. Drs Muhammad Hatta, 3. Mr. Maramis, 4. Dr. Ahmad Subarjo, 5. KH Wahid Hashim, 6. Abikoisno Cokrosujoso, 7. Abdul Kahar Muzakir, 8. Haji Agus Salim, 9. Mr. Muhammad Yamin. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta, Jakarta Charter, yang berisi rumusan dasar negara dalam pembukaan UUD dengan sila pertama. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sidang 2 BP UPKI, 10 Juli 1945, 16 Juli 1945. Dalam sidang ini dibahas hasil Panitia 9 serta rancangan Undang-Undang Dasar, UUD. Hasil Piagam Jakarta diterima sebagai dasar pembentukan UUD, meski belum disahkan secara resmi. Sidang PPKI, 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk mengesahkan konstitusi dan dasar negara. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk. Pada hari yang sama, PPKI juga mengesahkan UUD 1945, menetapkan Presiden dan Wakil Presiden, Soekarno-Hatta, pembentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, NI. Rumusan akhir Pancasila, 18 Agustus 1945. Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar dan landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Artinya,
Semua kegiatan kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Dasar berdirinya Negara Republik Indonesia. 2. Sumber dari segala hukum, sumber tertib hukum Indonesia. 3. Pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. 4. Pemersatu bangsa. 5. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila disebut ideologi terbuka karena nilai-nilainya bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri atau nilai dasarnya. Ciri-ciri ideologi terbuka. 1. Nilai-nilai dasarnya bersifat universal dan abadi. 2. Dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. 3. Terbuka terhadap dialog dan pembaruan. 4. Tidak memaksakan tafsir tunggal. Implementasi di kehidupan nyata. Sila pertama, menghormati dan menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Sila kedua, menghormati dan menghargai hak-hak manusia. Sila ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebangsaan. Sila keempat, mengembangkan sistem demokrasi yang sehat dan partisipatif. Sila kelima, mengembangkan program-program untuk meningkatkan keadilan sosial bagi masyarakat. Studi kasus fenomena aktual. Contoh kasus. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kasus, terjadinya kasus teror bom yang mengatasnamakan suatu agama guna melukai atau mencelakai orang lain yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianut dan melakukan pembenaran atas tindakan yang mereka lakukan atas nama agama tersebut. Analisis kasus. Hal ini terjadi karena ada beberapa orang atau oknum yang berpikiran bahwa agama kepercayaan yang mereka anut mutlak kebenarannya dan agama kepercayaan yang lain dianggap salah dan untuk memuluskan tujuan khusus kepentingan kelompok tertentu. Dan tidak menerima dengan adanya keberagaman agama. Pada makhluk yang ada di dunia ini, seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptanya. Penyelewangan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus, suatu kasus pengingkaran pada sila kedua ini tampak pada semakin banyaknya pelecehan terhadap orang lain dalam keragaman permasalahan, terserapnya perilaku seks bebas yang melanda generasi muda bangsa ini dalam setiap kesempatan adalah hasil pengaruh dari budaya luar yang telah membudaya di dalam masyarakat tanpa memperdulikan lagi sebab dan akibatnya. Solusi kasus, pembangunan iman dan karakter yang mulai diajarkan dari pendidikan keluarga, dunia pendidikan serta lingkungan sekitar yang menurut saya turut mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Penyelewangan sila ketiga, persatuan Indonesia. Kasus, perkelahian antar pemuda yang melibatkan dua kampung berbeda karena adanya pertikaian kecil karena salah satu pemuda memeras salah satu pemuda dari desa tetangga dan karena tidak mempunyai uang, pemuda tersebut dipukuli. Kejadian ini menyalahi persatuan Republik Indonesia. Gesekan dalam kehidupan karena adanya perbedaan merupakan hal yang wajar, namun bila disikapi dengan bijaksana dan memanfaatkan untuk menjaga kedamaian maka gesekan tersebut akan terasa semakin besar dan bisa menyebabkan kerusakan yang melebar. Penyelewangan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kasus, pengangkatan menteri-menteri yang tidak sesuai dengan bidang yang mereka tekuni, contohnya pengangkatan Menteri Pemuda dan Olahraga yang diangkat dari bidang telematika yang belum memiliki rekod kerja dalam pemahaman pemuda dan olahraga dan hanya karena ia masuk pada jajaran partai pemenang pemilu. Penyelewangan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kasus, korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan penyelewangan terhadap sila kelima Pancasila. Berkuasanya kelas-kelas dominan yang menguasai pengendalian pasar perekonomian Indonesia semakin terpuruknya jalan perekonomian kerakyatan yang mendukung tumbuhnya industri kecil menengah semakin suram jalannya. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan nilai luhur bangsa. Dengan 5 sila, Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan negara yang adil, makmur, dan sejahtera.